Ayah, jangan buru-buru marah. Ayah, beri aku 1 menit. Tonton dulu, baru pukul, masih sempat. Apa trik lagi yang kau punya? Mesin ini sudah lama dikunci level 3. Tidak ada seorang pun di pabrik yang bisa memperbaikinya. Mustahil tumpukan besi tua ini, kau benar-benar berhasil menghidupkannya. Liu Jianxie. Atas dasar apa kau jadikan kami pekerja tetap? Menjadi pekerja kontrak. Kami menghabiskan masa muda semua di pabrik ini. Ini berarti kau memotong jalan hidup kami. Saat pabrik membutuhkan kami bekerja mati-matian, sekarang tidak lagi, lalu kami dibuang begitu saja. Apakah kau tidak malu pada kami? Teman-teman, tenanglah. Ini bukan keputusan saya. Situasi ekonomi sedang buruk. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saya sebagai direktur pabrik nanti juga akan beralih ke pekerja kontrak. Apa kau akan memecat dirimu? Kau jelas sudah menerima suap, kau menjual jatah kami. Ya ampun. Itu Cheng Shi dari bengkel 2. Orang ini benar-benar iblis, langsung main tangan kalau tidak setuju. Bagus, dia pasti ada di daftar itu juga. Dia yang maju sudah cukup. Cheng Shi, bicaralah baik-baik. Daftar pekerja tetap itu ditentukan oleh penilaian komprehensif bengkel. Kamu sering terlambat, pulang awal, dan tidak patuh. Saya juga menjalankan sesuai aturan. Pak Liu, kenapa kakimu gemetar? Siapa bilang saya mau main tangan? Lagi pula, saya tidak mau jadi pekerja kontrak. Lalu Kau langsung membuatku dipecat saja. Cheng Shi, kau gila. Keluargamu sudah tidak bisa membeli beras. Kau malah mau mengundurkan diri? Anak muda, jangan gegabah. Kau mau langsung dipecat? Ini tidak ada jalan kembali. Jangan banyak bicara. Karena pabrik sedang kesulitan, aku tidak minta kompensasi banyak. Mesin di belakang bengkel kedua, mesin CNC yang sudah 20 tahun, tidak dipakai. Berikan padaku sebagai gantinya. Cheng Shi, kau pikir aku tidak paham soal keuangan? Mesin tua itu meski sistemnya rusak, setelah disusutkan, setidaknya masih bernilai 5.000. Kau baru bekerja 2 tahun. Uang pesangonmu tidak cukup untuk menutupnya. Besi tua itu, kalian tidak bisa memperbaikinya. Jual sebagai besi tua pun tidak ada yang mau. Aku akan memberimu 5.000 tunai dalam 3 hari. Sekarang, panggil sekretaris, buat perjanjian transfer. Kau serius? Ya? Hitam di atas putih, tanda tangan dan stempel. Mesin itu milikku. Bahkan jika aku memukulnya untuk dengar suara, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Berani tanda tangan? Orang miskin ini mau mengancamku? Aku akan ikuti arus saja. Lihat saja kau tidak bisa dapat 5.000 dalam 3 hari. Bagaimana nanti? Baik. Aku tanda tangan, jangan menyesal. Direktur Liu. Kerjasama yang menyenangkan. Cheng Shi. 3 hari 5.000. Kau bahkan tidak punya 50. Kau bermimpi di siang bolong, tunggu saja, kau akan lihat. Liu Jianxie, kau sendiri yang tidak tahu barang bagus. Mesin ini menyimpan teknologi industri kelas atas. Mesin induk, kalian anggap besi tua. Di tanganku, seorang ahli mesin dan listrik top dari masa depan, itu akan menjadi pengungkit yang mengguncang seluruh kerajaan industri. Pertunjukan akan segera. Kawan, jaminan pribadi 5.000. Ini kan yang dari Cheng Juan, adik yang pemboros itu, menggadaikan mesin bekas? Benar-benar keterlaluan ya? Yah, bagus juga. Tunggu dia tidak bisa bayar hari baiknya kakaknya, Cheng Juan akan berakhir. Wah, ini Cheng Shi. Demi kakakmu Cheng Juan, Mbah hari ini kasih kamu jalur prioritas khusus, tidak perlu tunggu persetujuan. Di sini tanda tangan dan cap jempol saja. Mbak Wan, kerjanya cepat sekali. Budi ini akan kuingat. Cheng Shi, kamu di sini ngapain? Kak, kamu pulang? Kamu gila? Ini uang 5.000, jumlah besar. Kamu bahkan kerja saja tidak benar. Pakai apa bayar? Kamu mau bikin keluarga kita bangkrut? Wah, Xiao Cheng adikmu bilang butuh uang untuk bisnis. Prosedurnya sudah selesai. Dalam 6 bulan pokok plus bunga harus lunas, ya. Kak, lihat mataku. Percaya padaku.
Aku nggak main-main lagi. Aku sudah berhenti kerja, tapi aku punya rencana yang pasti berhasil balik. Tunggu aku menang kembali. 5.000, gak kurang. Hitung baik-baik. Sekarang, dorong keluar mesin gua. Kamu jago ya? Beneran kamu dapat duit? Tapi, mesin ini gak bisa sembarangan dibawa. Liu Jianshe. Perjanjian udah hitam di atas putih. Udah distempel cap besarmu. Mau ingkar? Ya udah. Sekarang kita tunggu polisi aja. Ngobrol baik-baik. Bisa kena berapa tahun? Orang, sini, bawa pergi. Cepat suruh dia bawa. Chengxi jangan mimpi. Mesin impor ini mahal banget. Di dalamnya ada kunci anti maling 3 program dari pabrik. Begitu dipindah dari tempat asal, bakal terkunci total. Bayar 5.000, beli besi tua yang nggak bisa gerak. Pinter banget. Program kunci jelek, buatan Jerman. Gua bisa sambil merem. Bongkar pakai 10 cara. Hari ini biar kalian lihat. Dasar pemboros anak durhaka, kerjaan tetap kamu tinggalin, berani sembunyi-sembunyi, beli tumpukan besi rongsok, gue hari ini hajar lo sampai babak belur. Ayah, jangan buru-buru marah. Ayah, beri aku 1 menit. Tonton dulu, baru pukul, masih sempat. Apa trik lagi yang kau punya? Mesin ini sudah lama dikunci level 3. Tidak ada seorang pun di pabrik yang bisa memperbaikinya. Mustahil tumpukan besi tua ini, kau benar-benar berhasil menghidupkannya. Ayah, ini bukan besi tua, ini adalah ayam yang bertelur emas. Sekarang, performa BUMN terus menurun setiap tahun. Dalam waktu 3 tahun, semua orang akan menghadapi gelombang PHK. Aku hanya membaca situasi dengan jelas, turun lebih awal untuk memulai bisnis. Kenapa itu dianggap membuat masalah? Bahkan jika kau bisa memperbaikinya. 5.000 itu. Dengan apa kau akan membayarnya? Jika tidak bisa membayar, pekerjaan, kakakmu akan hancur total, 6 bulan. Aku bersumpah demi nyawaku. Dalam 6 bulan, aku akan melunasi semuanya, pokok dan bunganya. Aku tidak akan melibatkan kakakku sedikit pun. Jika aku gagal, nyawaku terserah padamu. Makan pelan-pelan, tidak ada yang merebut darimu. Ada apa denganmu hari ini, nak? Di kehidupan sebelumnya, ibu sendirian menopang keluarga ini. Sampai umur 30, belum pernah makan daging yang layak sekalipun. Waktu itu aku kerja di luar untuk menghindari masalah. Bahkan tidak sempat melihatnya terakhir kali. Nasi sepiring ini. Sudah kutunggu seumur hidupku. Makan pelan-pelan, jangan tersedak di rumah. Pak tua ini jelas-jelas sayang sama anak, tapi mulutnya selalu berbelit-belit. Siapa yang sayang dia? Aku takut nasi itu masuk ke tenggorokannya. Menyia-nyiakan daging enak ini. Chengxi, kamu yakin bisa bayar utang? Hari ini, putra direktur Liu Liujie menemuiku. Dia akhir-akhir ini terus menggangguku, bilang kalau aku mau pacaran dengannya. Dia mau memohon pada ayahnya untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga kita. Di kehidupan sebelumnya, Liu Jie menikahi kakakku. Kurang dari setahun, dia menyiksanya sampai mati. Hidup ini dimulai lagi. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan tragedi kakakku terulang. Kak. Liu Jie itu adalah serigala berbulu domba. Bahkan jika kamu tidak menikah seumur hidup, jangan pernah masuk ke dalam perangkapnya. Mulai hari ini, meski langit runtuh, aku yang menanggung. Aku cari uang untuk menghidupimu. Jangan biarkan siapapun mengincarmu. Chengxi, kamu benar-benar sudah dewasa. Wah, Aiping. Aku kasih tahu kamu soal Xiaoying dan Chengxi sudah selesai saja. Besanku, kedua anak itu baik-baik saja,
Kenapa harus selesai? Cheng Shimu bahkan pekerjaannya tidak bisa dipertahankan. Xiao Ying kami adalah tulang punggung teknis. Kita tidak sepadan bilang padanya, jangan bermimpi terlalu tinggi jauhi Xiao Ying kami. Kakak, jangan bicara setega itu. Cheng Shi kami sudah berubah, dia benar-benar punya kemampuan sekarang, beri mereka sedikit waktu. Bu, waktu kecil, undianmu dapat kotak pensil ya. Sok banget. Kamu salah satu hal. Kamu? Kamu bicara apa sih? Anakmu, Qian Xiaoying bisa jadi tulang punggung teknis pabrik semua. Karena aku lembur 2 tahun ini membuat komponen untuknya. Akumulasi prestasi. Dia itu, cengkeh, yang hanya mengisap darahku. Kamu ngomong sembarangan, ini fitnah. Sampaikan padanya, bilang, aku tidak pantas cengkeh, bermuka 2, seperti dia. Aku tidak mau. Sekarang juga, bawa perasaan superioritasmu, pergi. Tolong ambilkan kunci Inggris. Kok kamu? Kena masalah lagi? Kakak ipar, Sibuk? jangan bercanda soal nama baik kakakmu. Jangan pura-pura, kakak ipar. Dari SMP kamu diam-diam suka sama kakakku, siapa di pabrik yang nggak tahu? Nggak usah bercanda, aku datang buat belanja, beli bearing bekas dan sirkuit terpadu, pinjam alat juga. Kamu tahu apa soal perbaikan? Bilang, apa kamu mau pakai urusan kakakmu buat meres aku? Aku bilang, nggak ada apa-apa, cepat pergi. Oke, Aku tadinya mau, asalkan kamu berani melamar ke rumahku. Aku sebagai adik iparmu, pasti, setuju. Pertama, karena kamu nggak pinjamin, aku cari orang lain. Tunggu. Kamu bilang apa tadi? Kamu dukung aku. 50.000. Siapkan semua barang di daftar. Pinjam alat sebulan. Jadi, kamu licik. Pilih sendiri. Setelah pilih, cepat pergi. Jangan ganggu aku kerja. makasih, kakak ipar, cepat lamar kakakku, nanti, kakakmu diambil orang lain. Di kehidupan sebelumnya, gua waktu kerja di Shenzhen ikut guru khusus melakukan ini pekerjaan membobol kunci jarak jauh tipe 3. Kalian para bule mau pakai kunci hardware mencekik urat nadi industri kita. Mimpi aja buka buat gua. Berhasil. Presisinya sesuai standar. Inilah hidupku yang kedua, pedang pertama, untuk mencapai puncak. Cari duit mulai sekarang. Tumpukan sisa ini kalian simpan juga. Cuma makan tempat 50. Saya ambil semua. 50, oke cepat bawa pergi. Pabrik lagi pusing, kelebihan produksi sampah ini gak ada tempat buang. Juanzi, ngapain sembunyi? Aku serius sama kamu. Asalkan kamu ikut aku, pasti kamu hidup enak. Liu Jie, lepaskan. Kalau kamu terus, aku panggil orang. Liu Jie, lepaskan kakakku. Aku akan lawan kamu. Cheng Shi, jangan. Ya ampun. Cheng Shi, kamu gila? Kamu mau bunuh orang? Percaya nggak gua? Sekarang juga gua panggil orang tangkap lo. Ayo saja. Sekalian bilang sama polisi. Tadi malam jam 8, Hotel Meihao, kamar 307. Kamu ngapain? Kamu bilang apa? Tuan Muda Liu, badanmu lemah banget. Kamu lemah banget. Kok berani ganggu kakakku? Dirikan telingamu. Dengar baik-baik. Kalau berani deketin kakakku, setapak. Semua perbuatanmu ini, satu persatu, aku tempelin di pintu pabrik kalian. Liu Jie, kalau berani deketin kakakku lagi, aku hancurkan namamu. Zhang Guohua. Ngabisin begitu banyak falas buat impor mesin CNC, rusak, kalian cuma bisa melongo. Pabrik berhenti produksi 3 hari, direktur pabrik cuma makan gaji buta. Ahli luar negeri minta $80.000. Baru mau ganti papan sirkuit. Dan harus nunggu setengah bulan. Kami benar-benar terhambat. Aku nggak peduli kamu dihambat siapa. Aku cuma mau hasil produksi. Kalau dalam seminggu nggak bisa selesai, jabatan direktur pabrikmu jangan dipakai lagi. Mending pulang jual ubi. Iya. Aku sudah pasang sayembara seluruh kota, siapa yang bisa memperbaiki mesin atau bikin suku cadang pengganti hadiah 5.000 gali tanah sedalam 3 meter, aku juga pasti cari orang pintar.
Ayo. Area pabrik mobil, cari kerja antre di belakang. Jangan di sini ganggu. Aku datang untuk menyerahkan sayembara. Tunjukkan ini ke direktur pabrik kalian. Kamu? Anak kecil rambut kuning. Sayembara ayahku sudah 3 hari. Datang nipu duit, nggak ada 100, juga 80, semua bilang bisa bikin komponen. Akhirnya malah lembaran besi yang layak saja nggak bisa kasih. Kalau besi rusakmu itu bisa dipakai, aku, tuan muda, makan pintu besi ini mentah-mentah. Mulut kotor banget. Nanti pas kamu minta aku masuk, jangan lupa panggil kakak. Suruh aku panggil kakak, mimpi. Hari ini kalau kamu bisa masuk pintu ini, aku ikut nama belakangmu. Kamu bawa ini masuk. Tunjukkan ke direktur pabrik kalian. Kalau dia bilang tidak, aku langsung pergi. Aku tidak akan berdiri di sini sedetik pun. Bawa, sebentar, ayahku akan membuang besi tuamu ini. Aku lihat mukamu masih tebal. Berpura-pura hebat di sini. Direktur pabrik. Ini tidak mungkin. Runaut long itu dinal bantalan ini kurang dari 0,001 mm, presisi aksial 2 tingkat lebih tinggi dari hasil mesin pabrik asli. Ini benar-benar karya seni. Bagus? Sangat bagus. Tiada jalan buntu cepat. Di mana orangnya? Segera undang dia masuk. Di luar gerbang. Zhang Ziqiang tidak mengizinkannya masuk. Dia bilang dia pengemis. Anak durhaka itu, dia akan memutuskan jalan hidup seluruh pabrik kita. Cepat suruh dia undang orang hebat ini masuk. Kalau tidak bisa mengundang, dia jangan kembali. Gimana? Pintu besi ini mau kamu goreng? Atau dikukus? Mau aku ambilkan kecap? Kamu? Jangan terlalu sombong. Tuan muda, kata manajer pabrik, tidak bisa masuk, jangan pulang dulu, nasib ratusan, karyawan, pabrik ada di tangan Anda. Mas? Maaf. Silakan masuk. Lebih keras. Belum makan? Aku tidak dengar. Mas, aku salah. Silakan masuk pabrik. Ternyata anak miskin tanpa latar belakang. Bisa dibodohi dengan beberapa pujian. Lihat bagaimana aku akan mengendalikannya. Aku beli 10.000 per biji. Selain menyelesaikan masalah juga menghemat uang. Kawan muda, teknikmu bagus. Tapi anak muda, jangan hanya fokus pada uang. Beberapa komponen ini aku yang putuskan, aku beli 10.000 per biji untukmu. Anggap saja memberi kamu panggung untuk menunjukkan diri nanti kalau ada pekerjaan, pabrik akan prioritaskan kamu. Hei, kembali. Jangan manipulasi aku. Tanpa suku cadangku, pabrik jelek kalian besok pasti bangkrut. Kalian bisa makan angin. Lalu, berapa yang kamu mau? 100 perak per buah. Kurang 1 sen pun pabrik kalian yang buruk ini berhenti produksi dan tunggu bangkrut saja. Baik. 100, oke. Pak Zhang, ternyata orang yang terus terang. Besok jam yang sama, saya serahkan 10 lagi. Siapkan uang tunai. Saya tidak buat surat hutang. Dia berani memerasku. Ada yang tidak beres. Dia bisa membuat 10 bantalan presisi tinggi sehari, dia pasti punya mesin CNC. Saya harus menyelidiki di mana mesin itu disembunyikan. Orang dan mesinnya akan saya sita semua. Rekan muda, kamu sudah bekerja keras. Ziqiang, suruh sopir mengantar kawan Chengxi pulang ke rumah. Pastikan diantar sampai bawah gedung. Mohon maaf, kurang perhatian kamu yang bertanggung jawab. Astaga. Ini mobil Crown Impor? Hanya pejabat kota yang berhak naik? Kok bisa sampai ke halaman rumah kita yang reot ini? Betul sekali, katanya mobil ini bernilai ratusan ribu. Kita seumur hidup tak akan mampu membelinya. Chengxi. Mustahil. Pemalas ini, masa bisa pulang naik mobil pejabat? Paling-paling dia jadi sopir orang lain. Burung pipit tak tahu cita-cita angsa. Minggir, jangan halangi jalan. Nak,
Apa kamu di luar membuat masalah? Kau ini setiap hari tidak di jalan benar, hari ini aku harus mengajarimu. Ayah, ibu. Uang ini kudapatkan dengan halal. Aku perbaiki mesin bekas, buat suku cadang yang dibutuhkan pabrik mobil, 1 biji bisa laku 100 yuan. Ayah, ibu. Adik benar-benar sudah maju, keluarga kita akhirnya punya orang pintar. Mulai sekarang, kita sekeluarga bekerja sama cari uang. Ayah punya pengalaman 30 tahun sebagai tukang besi, jadi kepala mekanik kita. Ibu, urusi logistik harian, urus makanan. Kakak yang mengurus keuangan rumah. Semua uang diserahkan ke kakak. Hei, tanganmu mau kemana? Itu dikirim dari selatan jas mewah, 1 set lebih dari 300. Mal itu sekarang jadi kebun binatang. Penjaga pintu juga perlu ada. Ambil setelan ini saya mau coba. Siapa yang kau bilang penjaga pintu? Lihat sepatumu itu, jempol kakimu hampir menembus kain, mencuat keluar, malah pakai jas, meskipun pakai jubah kerajaan, kau tetap tidak seperti pangeran. Cepat pergi, jangan ganggu. Kami melayani pelanggan kelas atas. Betul, nah ini adalah kota kita, pusat perbelanjaan paling mewah, kalau tidak punya uang, jangan di sini, pura-pura jadi orang kaya. Jangan-jangan dari bawah jembatan, orang gila yang keluar dari situ. Mau pakai jas custom, buka matamu dan lihat baik-baik. Saya tidak hanya mampu membeli, tapi juga bisa menghancurkan kontermu. Sekarang, segera ambilkan pakaian itu untukku. Bagaimana mungkin? Kau curi, kan? Tolong anakku lift menjepit orang. Sudah berhenti. Listrik sudah diputus. Tapi pijakannya macet. Giginya saling mengunci. Tidak bisa dibuka. Semua minggir, ini lift impor. Puluhan juta, jangan ada yang bergerak, kalau rusak, kalian tidak mampu bayar. Kaki anakku hampir putus tergilas. Kalian masih peduli dengan besi tua ini? Saya akan menjual segalanya untuk membayar. Tolong selamatkan dia. Bukan kami tidak mau menolong. Siapa yang paham barang ini? Teknisi paling cepat. Butuh 3 jam untuk datang. Tunggu 3 jam, kaki anak ini remuk. Semua minggir. Kamu ngapain? Hei, tukang sepeda, jangan sembarangan sentuh. Ini mesin presisi. Diam. Kalau tidak mau anak ini cacat, ambilkan kotak alat, obeng plus, soket 12. Cepat. Orang ini gila ya, dia bisa mengerti lift impor ini. Selesai. Kaki, anak ini, pasti hancur total. Mesin presisi apaan? Cuma transmisi gigi tua. Desain celah gigi? Seperti sampah? Pedal ini hari ini tidak terjadi apa-apa. Besok pasti makan orang. Gendong anak, cepat, keluar. Keren banget. Cara membongkarnya seperti seni. Kawan, saya dari TV Kota. Bisa wawancara sebentar? Tidak sempat. Saya masih mau beli baju. Pahlawan, kau menyelamatkan nyawa departemen store kami. Kalau anak ini kenapa-kenapa, mal kami harus tutup. Kau mau beli baju kan? Pilih saja sesuka. Ambilkan yang termahal dan terbaik di toko. Jas custom order. Juga sepatu kulit, kemeja, dasi, set lengkap. Hari ini pahlawan ini, semua belanjaannya gratis. Baik, saya ambil sekarang. Wah, Pak Zhang. Kau baik sekali padaku. Kau kan di pabrik. Tulang punggung teknis dengan gaji 80. Tidak seperti yang dipecat dan dirumahkan. Sampai tidak bisa makan. Xiao Ying, ikut aku, kau pasti hidup mewah. Yang namanya Cheng Shi. Pekerja rumahan tidak pantas untukmu. Ya ampun, dia kok ganteng banget sih. Baju ini harganya ratusan ribu ya, dan susu malt juga. Apa dia beneran dapat rezeki nomplok? Cheng Shi, jangan kira kamu sewa baju bagus, bisa membuatku kembali padamu. Sekarang aku ini tunangan Zanggong, sekarang kamu berlutut memohon padaku. Masih sempat. Kumohon. Kamu itu apa-apaan sih? Kamu cocok banget sama orang tua ini. Kamu ngumpet apa sih? Waktu aku dibully, kamu aja tidak berani membalas. Kalian lihat nggak? Adiknya, Cheng Juan itu sukses banget. Beberapa hari lalu, naik mobil mewah datang untuk menabung beras. Sekali ngeluarin langsung 4 juta. Tanpa berkedip. Seorang karyawan PHK mana punya beras? Suamiku bilang. Dia ngegendong seorang wanita kaya berusia 50-an. Dia dibelikan baju dan makanan. Kalau enggak, mana bisa berpakaian rapi seperti itu. Pantasan Cheng Juan akhir-akhir ini sombong banget seperti orang kaya. Ternyata adiknya jadi gigolo ikut merasakan keuntungan. Wah, Bos Cheng datang. Hari ini kenapa nggak naik mobil mewahmu? Wanita kaya nggak kasih uang? Iya tuh. Kapan kamu ajak kami ketemu, kakak kaya rayamu? Biar kami ikut merasakan. Mbak Wan, jaga mulut kalian ngomong.
Adikku cari duit dengan kemampuannya sendiri. Dengan kemampuannya. Dia yang bahkan SMA pun gak tamat, anak nakal itu. Apa kemampuan yang dia punya? Kami kerja pakai tangan sendiri untuk makan. Tidak seperti sebagian orang, mengandalkan muka untuk cari duit, memalukan. Aku dengan kemampuanku membuat komponen presisi tinggi untuk cari uang. Setiap sen bersih. Lebih baik daripada yang kerja 8 jam, tapi 7,5 jamnya dipakai bergosip. Lupa ngasih tahu kalian, bulan depan, semua koperasi kredit di kota merger dan PHK. Kalian bertiga selalu peringkat bawah soal kinerja. Kalau aku jadi kalian, sekarang minta di PHK dan pulang. Jangan buang waktu di sini. Kamu ngomong ngawur. Jangan menakut-nakuti. Apa itu ngawur? Bulan depan kalian akan tahu. Kak, ayo kita pergi. Ini benar-benar mesin CNC. Pantasan dia yang di PHK punya duit beli jas, jual beli susu. Ternyata dia nyembunyiin barang berharga segini besarnya. Anak ini beneran bisa memperbaiki besi tua itu. Baik, Chen Chengxi, kali ini aku pegang amunisi buat jatuhin kamu. Seluruh pabrik tahu mesin ini. Sudah dihapuskan dari buku sejak lama. Kamu yang sudah di PHK, diam-diam memperbaikinya dan sembunyi di sini untuk kerja sampingan. Ini namanya menggelapkan aset negara. Nanti bagian keamanan menyita mesin ini, kamu bisa dipenjara 10 tahun. Cheng Juan mau lari ke mana? Kenapa buru-buru? Dikejar anjing? Ayah, kabar baik. Mesin CNC itu telah diperbaiki oleh Cheng Shi. Aku melihat dengan mataku sendiri. Dia memproses komponen di gudang putarannya lebih cepat dari sebelumnya. Kamu bilang apa? Ulangi sekali lagi. 1000% benar. Aku mengintip lebih dari setengah jam. Dia setiap hari sembunyi di situ. Kerja sampingan, dapat banyak uang. Bagus. Benar-benar Tuhan membantu kita. Mesin itu sebenarnya sudah milik negara. Dia ingin mengambilnya dengan 5.000. Mimpi. Besok pagi, bawa orang untuk memindahkan mesin itu. Aku sekarang akan menelepon Lao Zhou di dinas, melaporkan dia menggelapkan aset negara, biar dia masuk penjara. Setelah dia masuk, Cheng Juan pasti akan mengikuti kehendakmu. Ayah, kamu hebat sekali. Kali ini harus membuat Cheng Shi tidak akan pernah bangkit lagi. Ayah, ibu, ada apa? Mana mesinnya? Nak, Liu Jianxie pas subuh tadi bawa belasan orang, bawa tongkat masuk paksa, mereka paksa angkat mesin. Ayahmu cegah, didorong sampai terbentur tembok, kepalanya luka. Ya, Cheng Shi, kami semua lihat, siapa yang cegah ditangkap. Liu Jie juga bilang, setelah kamu masuk, dia akan menikahi kakakmu, dan menyiksanya. Ayah, ibu, kalian pulang dulu istirahat. Tenang saja. Saya tidak hanya akan membawa mesin kembali utuh, tapi juga membuat Liu Jianxie dan anaknya bersujud, minta maaf kepada kalian. Nak, jangan gegabah. Liu Jianxie punya kuasa penuh di pabrik, kita tak bisa lawan dia, mesin tak apa, asalkan kamu selamat. Ayah, saya tidak akan gegabah. Kali ini, saya akan buat mereka tahu, menganiaya keluarga Cheng Shi harus bayar mahal. Ayah, kamu hebat sekali. Sekarang Cheng Shi habis. Mesin jadi milik kita. Cheng Juan juga tak bisa lari. Setelah dia masuk, Saya akan segera melamar. Tentu saja, dia masih terlalu hijau untuk melawanku. Untuk Lao Zhou, saya sudah hubungi, nanti langsung bawa dia pergi. Nanti kita pakai mesin ini untuk kerja, setahun bisa dapat belasan juta. Liu Jianxie, Cheng Shi, kembalikan mesin bubutku. apa mesin bubutmu? Itu milik pabrik. Aku hanya mengembalikannya ke pabrik untuk disimpan. Aku sudah melaporkannya. Kamu tinggal tunggu saja masuk penjara. Apa maksudmu? Cheng Shi. Sekarang minta maaf padaku, lalu nikahkan kakakmu padaku dengan patuh. Aku akan minta ayahku memohon keringanan. Kalau tidak, tunggu saja. Pak Direktur, kamu tidak boleh memperlakukan orang seperti ini. Mesin bubut ini Cheng Shi membelinya seharga 5.000 dibeli sesuai peraturan, ada tanda tangan dan stempelmu. Ratusan pekerja pabrik bisa menjadi saksi. Ini balas dendam pribadi dengan jabatanmu. Perbuatanmu ini membuat kami kecewa. Jika kamu memfitnah Cheng Shi, kami akan pergi ke kota untuk melaporkanmu. Kalian bertiga, orang tua bangka. Berani melawan aku? Besok kalian semua dipecat. Meskipun dipecat, kami tetap akan bicara. Kamu pantas untuk pabrik pekerja tua yang sudah bekerja seumur hidup? Direktur Liu, tolong jawab pertanyaanku secara langsung. Apakah kamu membawa orang untuk merampas harta milik Tuan Cheng Shi yang sah dan melukai ayahnya? Ini semua kesalahpahaman. Bawahan yang salah, aku akan segera menyuruh mereka mengembalikan mesin bubut itu. Salah? Puluhan orang dengan tongkat merusak pintuku, mendorong ayahku. Ini juga salah, Liu Jie.
Tadi malam berjongkok di depan gudangku, yang memata-matai adalah kamu. Pagi ini, membawa orang yang memecahkan pintu juga kamu. Jangan mundur ke belakang. Keluar dan minta maaf. Maaf cukup, Tidak. Lihat aku dan ucapkan dengan baik. Cheng Shi. Maaf. Sekarang kamu puas. Mesin bubut ini manajer Liu. Perhatikan baik-baik. Mesin ini di tanganku berharga. Di tanganmu hanya besi tua. Kau bawa pulang hari ini. Besok pasti kembali ke sini. Jangan sombong. Mesin ini cepat atau lambat milik pabrik. Baiklah, aku tunggu. Tapi jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Mesin ini setia pada pemiliknya. Keluar dari gudang ini. Bahkan dewa pun tidak bisa menyalakannya. Kau tidak puas ya? Aku justru takut kau puas. Coba sentuh sekali lagi. Aku akan membuatmu tidak punya kesempatan menyesal sama sekali. Tadi di ujung gang aku bertemu Liu Jianshe. Wajahnya hitam seperti dasar panci. Apa yang kau lakukan lagi padanya? Dia memindahkan mesin bubutku. Kubuat dia memindahkannya dengan sia-sia. Kau ini berani melawan manajer masih bisa tertawa. Tapi aku kesini ada urusan serius. Bantalan-bantalanmu itu sudah kuperiksa teknisi. Akurasinya 2 tingkat lebih tinggi dari pabrik asli. Beberapa pabrik mesin di kota, semua kekurangan tempat pemrosesan yang andal, pabrik motor. Pabrik tekstil, aku punya kenalan di sana. Kita kerjasama. Kau beri teknologinya. Aku urus bisnisnya. Kau ambil bagian terbesar dari laba, aku ambil 10%. Kau tidak takut dimarahi ayahmu? Dia setiap hari memarahiku tidak berguna. Aku akan lakukan sesuatu yang hebat untuk dibuktikan padanya. Bagaimana? Baik. Deal? Mulai sekarang kita kerjasama, pasti lebih banyak dari gajimu di pabrik mobil. Dalam waktu singkat. Beli rumah. Nikah. Qian Xiaoying. Coba lihat komponen yang kamu buat bulan ini. Tingkat kelulusan masih di bawah 30%. Seluruh pabrik menunggu komponenmu untuk mulai bekerja. Kepalaku, kamu bisa langsung memecat saya atau cari cara lain. Sepanjang hari membuli seorang gadis itu hebat. Ada lebih dari 20 pria di bengkel. Mereka semua mengandalkan saya sendirian. Menurutmu itu adil? Kamu juga berlatar belakang teknis? Apa kamu bisa membuat komponen presisi tinggi ini? Kalau saya bisa melakukannya, buat apa kalian? Kalau begitu cari orang yang bisa. Jangan setiap hari memarahi saya. Kalau kamu terus memaksa saya akan melaporkanmu ke kota atas pelecehan di tempat kerja. Wah, bukankah ini pahlawan besar kita? Kenapa murung? Mau bagaimana lagi tidak bisa membuat komponen dulu saat merebut prestasi Cheng Shi begitu berwibawa? Kalau Cheng Shi masih ada, apa kita akan sesantai ini? Semua gara-gara wanita ini. Semua orang menendang yang sudah jatuh. Kalian tunggu saja. Direktur. Benar-benar tidak ada cara. Qian Xiaoying sama sekali tidak bisa membuat komponen, pekerja lain juga tidak bisa. Bengkel 2 sudah berhenti 3 hari. Aku sudah tahu Qian Xiaoying ini tidak bisa diandalkan. Dulu benar-benar buta sampai mempercayainya. Bagaimana kalau kita pergi memanggil Cheng Shi kembali? Sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkan bengkel 2. Dan kalau dia kembali, kita bisa menerima banyak pesanan presisi tinggi. Baiklah. Kamu yang urus. Berikan dia gaji dan tunjangan tertinggi. Dan beri 1 rumah 3 kamar. Kontrak kerja saja baik. Aku pergi sekarang. Cheng Shi. Kali ini kamu hebat. Dan negat for it. Setelah aku belajar teknikmu, lihat bagaimana aku menghajarmu. Kamu dari pagi sampai malam di gudang. Bearing kemarin kau setel 3 kali baru lepas. Matamu sampai merah. Kalau terima pesanan lagi. Kamu bahkan tidak punya waktu tidur, Pak. Ini baru di mana sekarang pekerjaan pesanan beberapa klien ini sudah dijadwalkan sampai bulan depan. Kalau menerima lagi, hanya berdua saja, kerja terus, juga tidak selesai. Masalahnya, pekerjaan sudah datang, menolak sayang, dat. Sayang tapi tidak ada cara. Tempat kita hanya segini. Hanya 1 mesin bubut. Maksimal paling hanya segini produksinya. Mau kerja lebih juga tidak bisa leluasa.
Aku datang. Pak Hu, kok kamu datang? Aku lihat kalian. Cheng Shi ada di rumah? Ayo masuk. Sifu datang. Duduk, duduk. Kakak, buatkan teh. Jangan repot. Cheng Shi. Kamu tidak membenciku? Tidak. Sebenarnya aku sangat berterima kasih pada Sifu dulu yang mengajariku teknik. Tanpa dasar yang kau ajarkan padaku, aku kemudian juga tidak akan bisa menemukan sendiri begitu banyak hal. Aku yang bodoh. Aku dibutakan oleh Qian Xiaoying. Merebut prestasimu dan membuatmu pergi. Maafkan aku. Juga minta maaf ke ayahmu. Yang lalu biarlah berlalu. Pekerjaan yang Cheng Shi ambil sekarang lebih banyak dari yang di pabrikmu, sampai kewalahan. Mana sempat dendam? Cheng Shi? Sebenarnya hari ini aku datang mau tanya kamu, apa bisa kembali ke pabrik? Kata kepala pabrik, asalkan kamu mau kembali, gaji tertinggi dan tunjangan, plus rumah 3 kamar dan 1 ruang tamu, di bengkel 2, sudah tidak tahan lagi. Qian Xiaoying sama sekali tidak bisa membuat komponen yang memenuhi syarat. Pekerja lain juga tidak bisa. Pak, aku tidak akan kembali. Di sini aku yang memutuskan. Setiap rupiah yang kudapat adalah milikku sendiri. Kembali ke pabrik, aku kerja sendiri, hasilnya dibagi 10 orang. Apa untungnya? Terima kasih Pak, sudah datang sendiri mengundangku. Nanti kalau Pak mau mampir, aku selalu siap menyambut. Tapi kalau bicara soal aku kembali, tidak usah. Aku saranin Pak, Liu Jianxie bukan pemimpin yang baik. Cari jalan cadangan untuk diri sendiri. Kalau begitu aku tidak ganggu lagi. Hati-hati Pak. Suatu hari nanti kalau aku senggang, aku akan berkunjung ke rumah Bapak. Cheng Shi, kurang ajar. Berani amat dia, aku sudah merendah diri ngajak dia. Dia malah berani nolak aku, masa bodoh? Benar-benar keterlaluan? Apa sih Cheng Shi itu? Bukannya cuma bisa benerin mesin bubut? Berani-beraninya dia tidak menghargai aku. Pak Direktur, jangan marah Pak. Sekarang Cheng Shi sudah besar kepala. Tentu dia tidak menganggap kita. Dia tidak akan lama berjaya. Tanpa pabrik mesin, dia bukan siapa-siapa. Aku harus membuat dia tahu, akibat berani melawan aku. Aku punya ide. Kita bisa rebut mesin itu kembali. Ide apa? Cepat bilang. Mesin bubut yang dibeli Cheng Shi, sekarang harganya pasti lebih dari 5.000. Dia beli secara ilegal. Kita tinggal minta orang menilai. Maka mesin itu bisa kita tarik kembali. Benar juga. Kenapa aku tidak kepikiran? Mesin itu meskipun tidak diperbaiki, harganya juga di atas 5.000. Apalagi sekarang sudah diperbaikinya, harganya lebih tinggi lagi. Betul. Kita bilang saja, kami dulu tidak tahu mesin itu sudah diperbaiki. Kita ditipu Cheng Shi. Aku bisa jadi saksi. Membuktikan mesin itu saat keluar bengkel, sudah dalam kondisi baik. Bagus. Bagus sekali, Xiao Ying, kau memang pintar. Kalau ini berhasil, aku angkat kau jadi kepala seksi. Terima kasih, Pak Direktur. Aku pasti tidak akan mengecewakan. Kamu mau apa? Xiao Shi, aku tahu kamu masih marah padaku. Dulu semuanya salahku. Aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Bicara saja kalau ada urusan. Kalau tidak ada, keluar. Xiao Shi, aku benar-benar sadar aku salah. Sekarang aku di pabrik, hidupku lebih buruk dari mati. Mereka semua menggangguku. Hanya kamu yang bisa membantuku. Asal kamu masih menganggapku pacarmu, aku akan berhenti dari pabrik mesin. Dan datang untuk membantu mengurus bisnismu. Tidak perlu. Kamu boleh pergi. Xiao Shi, aku tahu kenapa kamu marah padaku. Hari ini aku akan memberikan semuanya padamu. Asal kamu mau memaafkanku, aku rela melakukan apapun. Keluarlah. Tolong jaga dirimu. Kamu begini, hanya akan membuatku semakin memandang rendah dirimu.
Tolong, Cheng Xi mau menodai aku. Wanita ini, berani-beraninya datang, merusak anakku. Aku akan bertarung denganmu. Jangan pukul. Bu, Aku pukul si tak tahu terima kasih ini. Dulu, aku benar-benar buta, sampai-sampai ingin menjadikanmu menantu. Kalau kamu berani mengganggu anakku lagi, akan kubuat kamu menderita. Pergi. Wanita ini mengambil kredit Cheng Xi dan berani memfitnahnya. Pukul dia. Biarkan dia tahu kemampuan kita. Nak, kamu tidak apa-apa? Tidak takut kan? aku tidak apa-apa. Bu, terima kasih. Untuk apa terima kasih? Siapa yang berani menyakiti anakku, aku akan lawan dia. Cheng Xi, kamu tega melakukan ini padaku, karena kamu tidak tahu berterima kasih. Jangan salahkan aku kejam. Kamerat Cheng Xi, ada yang melaporkan kamu membeli secara ilegal. Sekarang kami akan sesuai peraturan menyita mesin kontrol tembak ini. Silakan koperasi. Ini apa ini semua? Kami jelas membeli dengan 5.000 dan punya kontrak. Apa hak kalian menyita mesin? Ini fitnah Liu Jianshe. Apakah itu fitnah atau bukan baru tahu setelah ahli memeriksa? Tolong kooperasi dengan pekerjaan kami. Saya akan bekerja sama dengan kalian. Tapi mesin ini bukan hanya milik saya, tapi juga jaminan di koperasi kredit. Jika ingin disita, bukankah seharusnya memberitahu Pak Chow dari koperasi kredit dulu? Kau benar. Kami akan segera menghubungi koperasi kredit. Emas asli, tidak takut api. Aku ingin lihat. Apa saja trik kalian? Cheng Xi, jangan keras kepala. Setelah hasil ahli keluar, kau akan tahu betapa seriusnya akibatnya. Xiao Shi, sekarang kembalikan mesin itu pada kami, dan minta maaf padaku. Aku masih bisa memohon pada direktur untuk memaafkanmu kali ini. Ada apa ini? Siapa yang ingin menyita mesin milik kamerat Cheng Xi? Kepala Chow akulah yang melaporkan Cheng Xi menyembunyikan nilai sebenarnya dari mesin itu, membelinya secara ilegal dengan harga murah 5.000 ini penggelapan aset. Direktur Liu makanan bisa sembarangan tapi bicara jangan sembarangan. Nilai mesin ini telah dinilai oleh lembaga profesional, dokumen pinjaman lengkap patuh pada aturan. Itu penilaian lama. Sekarang mesin sudah diperbaiki, nilainya sudah lebih dari 5.000. Ini tidak sesuai aturan. Hasil evaluasi sudah keluar. Nilai pasar mesin ini saat ini sekitar 10.000 yuan. Kau dengar? Para ahli sudah bilang, nilainya 10.000. Cheng Xi, apa lagi yang mau kau katakan? Apa? Yang dikatakan ahli adalah nilai saat ini, bukan nilai saat saya membelinya. Keduanya berbeda secara fundamental. Aku punya saksi. Qian Xiaoying bisa membuktikannya. Saat mesin ini meninggalkan pabrik, kondisinya baik. Sama seperti sekarang. Benar, aku dengan mesin ini sudah 2 tahun berurusan. Aku bisa membuktikan. Saudara Qian Xiaoying, kau bisa dengan mata telanjang melihat baik buruknya sirkuit terpadu, lalu untuk apa ada ahli? Kau lihat dengan jelas. Ini adalah hari ketika saudara Cheng Xi membeli mesin. Kami mengundang lembaga profesional untuk membuat laporan penilaian aset. Di dalamnya tertulis dengan jelas. Mesin saat itu sudah rusak. Nilainya 5.000 yuan. Saudara Cheng Xi setelah menerima pembayaran barulah pada mesin melakukan perbaikan dan modifikasi. Ini adalah catatan pembelian dan jam kerja untuk perbaikan mesin. Total saya mengeluarkan hampir 9.000 yuan. Sekarang mesin bernilai 10.000. Saya malah rugi. Direktur Liu, kau melaporkan saya. Dasarnya apa? Direktur, ini, bagaimana ini? Kamerat Liu Jianse, laporanmu tidak valid. Tolong segera cabut laporan. Kalau tidak, kami akan anggap ini laporan palsu. Kami akan tuntut kamu. Memalsukan fakta, menfitnah orang lain, apalagi terhadap staf. Hukumannya akan diperberat. Direktur Liu kau, direktur pabrik besar. Seharusnya kau lebih paham dariku. Ya kami yang salah ingat. Maaf kamerat Cheng Xi. Kami salah menuduhmu. Hanya minta maaf selesai? Kau bawa orang untuk tutup pabrikku, menghambat produksiku, menyebabkan kerugian ekonomi dan reputasi. Bagaimana hitung-hitungannya? Berapa ganti rugi yang kau mau? Aku tidak minta banyak ganti rugi, kerugian, ekonomi, 5.000 yuan. Lalu minta maaf secara terbuka. Baik, ku setujui. Wanita ini kemarin juga mau fitnah kamerat Cheng Xi. Hari ini datang lagi lapor palsu. Benar-benar tidak tahu malu.
Bagaimana bisa percaya orang seperti ini? Direktur, tunggu aku. Menyingkir. Ini semua ide burukmu. Membuatku malu sebesar ini. Liu Jianxie hari ini bisa bawa orang tutup mesin. Besok bisa bawa orang tutup pintu. Tidak bisa biarkan terus begini. Daftarkan perusahaan. Sewa pabrik pasang papan nama Cheng Shi. Harus ditegakkan dengan terang-terangan. Bikin aku marah. Sebuah mobil 4 jurnal batang penghubung. Cheng Shi jual 1.800. Hanya 2 komponen ini dia untung lebih dari 2.000 untuk satu mobil. Ini jelas perampokan. Bagaimana kalau lapor ke atasan? Tidak bisa. Ada surat pesanan. Satu mau, satu rela. Kemanapun ngadu, tidak ada yang peduli. Terakhir kali Liu Jianxie, dia dibuat malu olehnya. Bocah ini sama sekali tidak bisa ditakut-takuti. Kalau dia marah, dia akan naikkan harga lagi, jadi lebih tidak sebanding. Pak Liu, bagaimana komponen di sisimu? Di sini semua menunggu. Sebentar lagi Pak Zhang, jangan khawatir, hanya presisi mesin di pabrik ini tidak sebaik milik Cheng Shi, barang yang dihasilkan tidak stabil, kamu tunggu saja. Cih, oleh seorang anak muda aku dibuat tidak berdaya. Masih berani berjanji padaku, percaya kata-katamu, pabrikku sudah lama bangkrut. Kebetulan kamu datang. Ikut sopir ke kota ambil barang. Bawa 16.000. Ambil 20 jurnal batang penghubung. Bukankah sebelumnya kamu dengan yakin bilang, tidak akan memesan darinya lagi? Ayah, kamu menyerah terlalu cepat. Omong kosong. Selain dia, di seluruh kota siapa lagi yang bisa bikin komponen ini? Masa semua pekerja pabrik makan angin? Aku baru saja dari tempatnya. Dia tidak ada waktu hari ini. Dia sibuk membereskan gudang baru yang disewa. Aku belum bicara detail soal bisnis dengannya. Apa urusan bisnismu dengannya? Dia cuma buruh. Selain bikin komponen buat kita, apa lagi yang bisa dia lakukan? Kalau bukan karena aku yang kasih kerja, dia sudah entah di mana sekarang. Ayah, jangan remehkan dia. Dia mendaftar hari ini, berkasnya sudah diserahkan. Beberapa hari lagi dia jadi bos beneran. Urusan kerja sama aku dengannya aku sudah punya rencana sendiri. Apa? Anak itu baru berapa umur? Kok dia tahu semua seluk-beluknya? Astaga, gawat, pasti dia mau naikin harga lagi? Kamu kerja sama dengan dia? Apa yang bisa kamu kerjasamakan dengan dia? Dia bisa servis mesin, bisa bikin komponen. Aku punya koneksi, bisa cari proyek. Ayah? Bukannya ayah selalu bilang aku tidak berguna, kali ini aku akan buktikan sesuatu. Biar ayah lihat. Ikut dia, apa gunanya buatmu? Sudahlah. Besok jangan lupa ambil barang. Berapa yang bisa diambil? Ambil sebanyak yang bisa. Naik Crown? Bawa uang tunai sebanyak itu, naik bus tidak aman? Apa? Pakai mobil apa? Pakai mobil van pabrik saja. Mulai sekarang, selain jemput Cheng Shi, jangan sentuh mobil itu. Aku memang bukan anak kandung. Mencari susah. Bu, keahlianmu jauh lebih baik dari koki restoran kota jauh lebih baik. Daging babi ini pilihannya bagus sekali. 5 lapis lemak dan daging, jelas sekali. Kulitnya lembut, langsung lumer di mulut. Sudahlah, cukup. Kalau dipuji terus, nanti kelebihan. Kapan kamu pernah makan masakan restoran besar di kota? Bohong aja tanpa persiapan. Nanti kalau pabrik kita resmi buka, aku akan ajak kalian setiap hari makan di restoran terbaik di kota. Bu tidak suka yang seperti itu. Yang penting kalian sehat dan selamat. Tante, sudah makan? Kami baru selesai masak. Saya sudah makan. Cuma ngomong sebentar, terus pergi. Kalian lanjutin aja, saya bicara, kalian makan. Biasanya dia lihat saya langsung minggir. Hari ini malah datang sendiri dan milih waktu makan begini, pasti ada yang tidak baik. Hari ini saya datang untuk memberi kabar gembira. Putra Direktur Liu Jie tertarik pada juan kalian. Khusus minta saya jadi mak combang. Sejak dulu wanita tua ini memang sudah jahat. Menerima 2 botol minuman dan 1 bungkus rokok dari keluarga Liu. Dengan kata-kata manis, dia menipu orang tuaku. Mendorong kakakku ke dalam jurang derita. Saat kakakku menghembuskan napas terakhir, badannya penuh luka.
Dia masih minum arak di pesta pernikahan keluarga Liu. Liu, Anak dari Direktur Liu. Tapi, Benar kan? Anak Direktur Liu tertarik pada Cheng Juan di rumahmu. Lihatlah penampilan Liu Jie ijazah SMA-nya. Di seluruh pabrik mesin tidak ada yang kedua seperti dia. Banyak keluarga yang berebut menikahkan putri mereka dengannya, tapi dia malah tertarik pada Juan di rumah kalian. tidak bisa. Aku tidak setuju. Aku tidak mau. Orang dewasa sedang bicara. Anak-anak jangan ikut campur, ayah kandungmu saja belum lahir. orang dewasa sedang bicara. Jangan sembarangan ikut bicara. Kondisi keluarga Direktur Liu memang bagus. Juan R. Pertimbangkan lagi ayah. Kamu tidak tahu Liu Jie itu orang seperti apa? Baru kemarin dia bawa orang datang, merampas mesin bubut di rumah kita, dan mendorongmu hingga jatuh. Bagaimana bisa kamu membiarkanku menikah dengan orang seperti itu? Itu urusan kantor mana? Bisa sama dengan urusan pribadi? Direktur Liu sudah bilang asalkan Juan menikah ke sana gaji pensiun ayahmu langsung naik 2 tingkat. Kalau ada masalah di rumah nanti, Direktur Liu bisa membantu. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Nanti kalau kamu mau mencari keluarga sebaik ini pun tidak akan ketemu. Omong kosong. Kamu, demi sebotol anggur dan 2 bungkus rokok orang tua yang tidak punya hati nurani, berani-beraninya mau mendorong kakakku ke dalam lubang api Liu Jie itu. Orang seperti apa kamu tidak tahu dalam hati? Kalau mau menikah, suruh anak perempuanmu sendiri yang menikah. Keluarga kami tidak tertarik. Cheng Shi, aku datang dengan niat baik untuk menjodohkan kakakmu. Kenapa kamu langsung memaki? Sangat tidak sopan. Aku tidak sopan? Setidaknya lebih baik daripada kamu yang demi sedikit keuntungan menjual anak orang lain. Enya, kalau berani bicara satu kata lagi, aku akan pukul. Kau sampai anak perempuannya sendiri tidak mengenalimu. Cheng Shi, kau bocah nakal. Kau tunggu saja. Budi baikku tak dibalas baik. Dengan sikapmu seperti ini, kakakmu tidak akan pernah menikah seumur hidup. Aku rela menghidupi kakakku seumur hidup. Kalau berani, datang ke rumahku lagi untuk melamar Liu Jie, aku akan melemparmu dari lantai ini. Kalian tidak melihat. Cheng Shi itu benar-benar bertindak semena-mena. Begitu buka mulut langsung memakiku, bahkan mau memukuliku. Dia juga bilang, Direktur Liu, kau tidak kompeten, pasti akan turun jabatan. Dia bilang Liu Jie itu orang yang tidak diinginkan siapapun. Keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Kalau tidak mau, ya sudah. Malah berani menghina kami ayah dan anak. Apa kau salah bicara sampai membuatnya marah? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tanpa alasan memakimu? Aku tidak salah bicara sama sekali. Aku dengan baik-baik menjelaskan kepada mereka, dia langsung memaki. Kondisi keluargamu, apalagi yang mereka tidak puas? Sudahlah, sudahlah. Kau pulang dulu saja. Kalau begitu perjalananku ini. Urusannya tidak jadi. Kau masih minta barang? Cepat pergi! Keluarga macam apa itu? Pelit sekali. Pantas saja keluarga Cheng tidak mau menerima kalian. Sialan. Cheng Juan ini tidak tahu diri. Aku harus menikahinya. Dan aku akan membuat Cheng Shi menunduk patuh, memohon ampun padaku. Sudahlah, nak. Dunia ini tidak hanya memiliki Cheng Juan sebagai gadis cantik. Ayah akan mencarikanmu yang lebih baik. Lagi pula, Cheng Shi sedang naik daun. Kita tidak bisa macam-macam dengannya untuk sementara. Tidak. Aku hanya mau Cheng Juan. Aku akan menemuinya sekarang. Aku yakin dia akan setuju. Direktur Zhang, aku punya ide. Kita berdua bekerja sama, pasti bisa menghancurkan Cheng Shi. Cheng Shi tidak ada. Siapa lagi yang bisa melindungimu? Pintu tidak terkunci, masuklah. Kamu mau apa? Siapa yang suruh kamu masuk? Keluar. Juan R. Aku datang untuk melamarmu. Aku sungguh-sungguh menyukaimu. Kau mau menikah denganku? Nanti kau jadi menantu direktur pabrik. Hidup mewah. Tidak perlu kerja apa-apa. Cheng Shi, nanti jadi adik iparku. Aku jamin ayahku tidak akan mengincarnya lagi. Kukatakan sekali lagi keluar. Baru 2 hari lalu kau bawa orang ke rumahku merampok barang. Hari ini malah berani datang melamar. Muka tebal sekali.
Itu urusan pekerjaan. Ini urusan pribadi. Aku tahu kau salah paham padaku. Sebenarnya di hatimu kau suka padaku. Cuma malu mengakuinya. Jangan dingin begitu dong. Setelah kau mengenalku, kau akan tahu kebaikanku. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin menyayangimu dengan baik, Kak. Aku lupa bawa gambar. Chengxi, jangan sembarangan. Aku putra direktur pabrik. Xiaoxi. Xiaoxi. Kau tidak boleh pukul. Dia tidak menyentuhku. Kalau kamu masuk bagaimana dengan orang tua? Kakak benar. Aku tidak bisa demi orang seperti ini menjerumuskan diriku sendiri. Aku juga ingin membuat kakakku hidup dengan baik. Tangan mana yang menyentuh? Tidak. Aku tidak menyentuh. Aku benar-benar tidak menyentuh. Chengxi, aku salah. Aku hanya linglung sesaat. Maafkan aku kali ini. Mulai sekarang, menghindari seluruh keluargaku. Kalau bertemu di jalan kamu balik arah. Kalau bertemu di gang kamu, tempel tembok. Kalau aku lihat lagi kamu dalam 10 langkah dari kakakku, aku patahkan kakimu. Jelas, Dad. Hei, aku Zhang Guohua. Direktur Zhang, aku Liu Jianxie. Masalah yang kubicarakan denganmu kemarin, bagaimana pertimbanganmu, asal kamu setuju? Kita bekerja sama. Putuskan pasokan bajanya, lalu suruh kantor administrasi industri dan perdagangan periksa izin usahanya, kali ini pasti menghancurkan. Direktur Liu, saya sarankan Anda berhenti saja. Kali terakhir Anda membawa orang untuk merebut mesin, malah dia yang membuat Anda kehilangan 3 mesin bubut, masih belum belajar. Kali itu saya lengah. Kali ini berbeda. Asalkan Anda bergabung dengan saya, pasti tidak akan gagal. Dia hidup dari memasok suku cadang kepada Anda. Jika Anda memutuskan pesanannya, dia akan langsung hancur. Jika saya memutuskan pesanannya, pabrik saya harus berhenti berproduksi. Sekarang hanya dia di kota ini yang bisa membuat bantalan presisi tinggi dan jurnal batang penghubung. Siapa lagi yang bisa saya andalkan kalau bukan dia, mengandalkan besi tua yang terkunci itu? Zhang Guohua. Kenapa Anda membantu orang luar? Dia hanyalah pekerja yang dipecat. Apa kita takut padanya? Saya tidak membantunya. Saya membantu diri saya sendiri. Sudah. Mulai sekarang, ide bodoh seperti ini jangan lagi disampaikan kepada saya ada urusan. Tutup telepon. Diri sendiri tidak punya kemampuan, hanya tahu melakukan hal-hal curang. Pak Wang, apa kabar? Ya. Saya mengerti. Anda tenang saja. Saya akan pergi sendiri sore ini untuk mengundang Cheng Shijia dan memperbaiki mesin secepat mungkin. Tidak akan menunda tugas produksi bulan ini. Sepertinya kali ini saya benar-benar harus merendahkan diri. Ziqiang, masuk. Ayah, lihat aku melakukan seperti yang diajarkan Cheng Shi, presisinya sudah memenuhi, kan? Baik. Tidak sia-sia belajar dari orang itu. Pergi. Beli 2 kaleng minuman malt dan beli beberapa kilogram apel. Ikut aku ke rumah Cheng Shi. Kepala bagian Wang memberi 3 perintah dalam 3 hari harus memperbaiki mesin bubut itu. Akhirnya kamu mau mengundangnya. Sudah kubilang sejak dulu Cheng Shi lebih suka cara lembut daripada keras. Jangan banyak bicara. Cepat pergi. Bukankah ini kepala pabrik Zhang dari pabrik mobil? Kenapa datang lagi ke sini? Pasti mencari Chengxi. Waktu itu, Chengxi menyelamatkan seluruh pabriknya dari kesulitan. Kamera Cheng Shi. Bertemu lagi, soal sebelumnya, itu salahku, hari ini sengaja datang untuk minta maaf. Kepala pabrik Zhang, terlalu sopan. Ayo bicara di atas. Kawan Cheng Shi. Sebelumnya, saya bersikap buruk padamu, dan juga bermain akal-akalan. Hari ini saya datang secara resmi untuk meminta maaf. Bapak Zhang terlalu berlebihan. Berbisnis itu masing-masing demi keuntungan. Tidak. Saya yang berpikiran sempit. Hari ini datang. Pertama, untuk meminta maaf. Kedua, ingin mengajak Anda melihat mesin CNC di pabrik kami.
Harganya Anda yang tentukan berapapun saya setuju. Bukan masalah harga. Mesin CNC Anda itu papan kontrol intinya rusak. Di dalam negeri tidak bisa beli suku cadang asli. Tidak bisa dibuat manual. Saya tahu sulit diperbaiki, tapi banyak pekerja di pabrik semua menunggu untuk mulai bekerja. Kawan Chengxi, anggap saja bantu saya, lihat saja, apakah bisa? Meski hanya secercah harapan, jangan menyerah. Sungguh tidak bisa membantu. Akhir-akhir ini saya mengurus registrasi bisnis benar-benar tidak punya waktu. Sekarang saya berikan padamu. Jika berhasil diperbaiki, beras itu milikmu. Selanjutnya, pabrik mobil, semua komponen presisi akan diprioritaskan untukmu, harganya naik 10%. Jika tidak bisa diperbaiki, beras ini tetap menjadi milikmu, anggap itu sebagai tanda ketulusan permintaan maafku. Bukan masalah beras. Karena keputusanmu sudah bulat, maka saya tidak akan memaksa. Tetap berharap kamu pertimbangkan lagi, pabrik benar-benar tidak sanggup bertahan. Chengxi, tolonglah bantu ayahku akhir-akhir ini, khawatir sampai tidak bisa makan. Para pekerja itu semua sudah bekerja seumur hidup dengannya, mereka tidak boleh kehilangan pekerjaan. Apa yang kau lakukan? Bangun, jika kau tidak setuju, aku akan terus Baiklah. Besok aku akan lihat. Tapi, aku peringatkan dulu. Cuma bisa coba. Tidak jamin bisa diperbaiki. Kalau tidak jadi, aku tidak bertanggung jawab. Harus tanda tangan perjanjian. Perjanjiannya terserah kamu. Ini, simpan dulu. Entah jadi diperbaiki atau tidak semua milikmu. Bagus sekali. Aku akan siapkan perjanjiannya malam ini, besok pagi aku antar. Kamu benar-benar mau pergi ke pabrik mobil untuk memperbaiki mesin? Lihat-lihat dulu. Kalau bisa diperbaiki, ya perbaiki. Kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Zhang Guohua meskipun agak sok pejabat, tapi lebih baik dari Liu Jianxie. Dia sungguh-sungguh ingin menyelamatkan pabrik. Kalau begitu, hati-hati. Liu Jianxie dan anaknya pasti tidak akan tinggal diam. Mungkin saat kamu tidak ada, mereka pasti melakukan sesuatu. Aku tahu kamu bekerja keraslah beberapa hari ini. Jaga mesin di ruang penyimpanan. Tenang, ada aku. Ma, Pa, aku pergi ke koperasi simpan pinjam untuk menyimpan beras. Sekalian mau lihat kakakku. Ma, Hati-hati di jalan. baik. Berhenti. Dengar-dengar kamu baru-baru ini kayak bawa banyak beras, ya? Keluarkan, biar kami pakai. Liu Jie, yang menyuruh kalian? Urus saja siapa yang menyuruh. Serahkan berasnya. Berapa yang dia kasih ke kalian? 50. Kalian anggap dia sebagai kakak. Kalian anggap dia sebagai kakak. Tahu bulan lalu, kalian main bareng ditangkap? Kenapa cuma dia yang keluar hari itu? Jangan coba-coba memecah belah. Setelah keluar, dia jenguk siapa di antara kalian? Hari ini dia butuh kalian. Habis 50, datang lagi memanfaatkan kalian sebagai alat. Kalian anggap dia sebagai kakak. Dia anggap kalian seperti lap, dipakai lalu dibuang. Apa dasar kamu bilang Jie menjebak kita? Pergi tanya ke bagian keamanan Biro Perindustrian. Surat laporan bulan lalu, tanda tangan siapa di atasnya? Setelah tanya, masih anggap dia kakak? Baru cari saya lagi. Si Cheng, Hari ini kamu pukul kami berdua. Ini belum selesai. jangan kira kamu bilang soal Liu Jie, Kami akan berterima kasih padamu. saya tidak berutang pada siapapun. Pukulan ini cepat atau lambat akan kubalas. Baik, saya tunggu. Tapi sebelum itu, kalian cari Liu Jie dulu, uruskan hitungannya. Saya rasa dia bahkan 50 itu tidak dibayar ke kalian kan? Liu Jie, saya belum hitung urusan denganmu. Kamu yang datang duluan. Baik juga. Biar kamu rasakan akibat dari perbuatanmu. Pak Chengxi. Mulai sekarang, kamu adalah klien khususku. Kalau datang, langsung cari aku. Aku akan menuangkan teh untukmu. Tidak usah, tidak usah. Cepat simpan saja untukku. 20.000. Pak Chengxi benar-benar cakap, baru beberapa hari.
Sudah menabung lagi 20.000. Hati-hati ya, Pak Chengxi. Mbak, kenapa dia tiba-tiba begitu ramah padaku? Sekarang ada tugas menarik deposito. Kalau tidak selesai, akan ada PHK. Sekarang kamu adalah di koperasi kita nasabah terbesar. Tentu saja dia merayu kamu. Oh, begitu. Ini yang ketiga kali. 3 hari berturut-turut, setiap keluar kena pukul. Hari pertama 2 preman itu. Hari kedua orang yang main bersama. Hari ini bahkan orang yang tidak kenal, semuanya langsung memukuliku. Semua bilang aku yang melapor. Siapa yang kulapor? Aku tidak melapor siapapun. Pasti itu Chengxi, pasti ulahnya. Dia itu orang gila. Kenapa aku harus macam-macam dengan dia? Aku tidak mau bertengkar lagi dengannya. Orang ini tidak bisa kuhadapi. Ya ampun, celaka. Pakaianmu ini pergi kencan buta ya? Kencan buta apa? Ayahku bilang, kalau mau bisnis serius dengan orang harus berpenampilan rapi. Mulai sekarang, aku ikut kerja denganmu, buat dirimu rapi. Jangan sampai mempermalukanmu. Anak muda, kelihatan semangat ya. Ayo, jangan sampai ayahmu menunggu terlalu lama. Cantik, sangat cantik. Halo, Tuan Cheng, nama saya, Lu Zaishue, manajer umum PT Gauke Instrumen Presisi. Halo, Saya mewakili perusahaan datang untuk mengundang Tuan Cheng menjadi direktur teknis. Tidak bisa kami yang datang duluan. Setahu saya, Tuan Cheng bukan karyawan kalian, dia bebas memilih perusahaan yang lebih cocok untuknya. saya untuk sementara tidak ingin bekerja di perusahaan manapun. Bapak Cheng, dengarkan dulu tawaran kami, baru putuskan, tidak terlambat. Selain gaji pokok 100.000 per tahun, kami juga bisa menyediakan untukmu lingkungan penelitian terbaik di dalam negeri dan tunjangan pendukung. 100.000 setahun. Direktur pabrik saja, setahun tidak sampai 10.000. Keluarga Cheng ini benar-benar beruntung. Chengxi, jangan. Bukan masalah uang, Berapa ekspektasi gaji Anda, Bapak Cheng? Kita bisa bicara? sudah kubilang. Bukan masalah uang. Bapak Cheng kapanpun berubah pikiran bisa telepon saya. Aku benci diremehkan oleh wanita cantik. Lebih benci diabaikan oleh wanita cantik. Jangan melamun. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Manfaatkan pagi yang sejuk. Cepat selesaikan. Sobat, kamu benar-benar setia kawan. Tadi aku hampir ketakutan setengah mati, takut kamu ikut dia kabur, gaji setinggi itu, kenapa kamu tidak pergi? Chengxi, kamu bisa datang, terima kasih banyak. Kamu benar-benar penyelamat pabrik mobil kami. Manajer Zhang, jangan sungkan. Sebelum bekerja, tanda tangani dulu perjanjian pembebasan tanggung jawab. Kamu perlu tanda tangan, cap, jempol, stempel. Zhang Ziqiang sebagai saksi. Baik, tidak masalah. Kamu rubah kecil terlalu licik. Ayah, apa bedanya kita bongkar dengan dia bongkar? Tidak ada bedanya. Kalian cepat bongkar mesinnya, hati-hati jangan merusak komponennya. Kalau begitu, bongkar saja, aku susah payah. Susah payah memanggil orang, kalian kenapa mesin saja tidak mau bongkar, bodoh. Jangan mengganggu di sini, bongkar saja bongkar dengan hati-hati. Manajer, barang yang mahal sekali ini, kalau sampai rusak, jual aku pun tidak mampu bayar. Kalau suruh bongkar, ya bongkar. Kalau ada masalah, saya yang tanggung. Memori inti magnetik rusak. Itu sudah saya tahu. Waktu ahli asing datang, sudah bilang. Kamu bisa perbaiki? Saya bisa. Tapi tidak ada bahan. Kamu buat daftar bahannya, saya yang beli.
Ke ujung dunia pun, saya bisa belikan untukmu. Beberapa alat dan komponen. Harus pergi ke Haicheng, ke lembaga penelitian, baru bisa beli. Tidak apa. Bukannya cuma 2 hari naik kereta, saya berangkat besok. Ini saja. Kalau ada yang tidak paham, telepon tanya saya. Barangnya langsung antar ke rumah saya. Saya segera mulai. Bawa uang 1.500. Cukup. Berapa lama kamu bisa perbaiki? Seminggu setelah dapat semua bahan. Kalau tidak bisa dibuat? Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Kalau tidak, buat apa saya minta kamu tanda tangan surat perjanjian lepas tanggung jawab? Baru tadi di bengkel, ayahmu belum bicara, kamu sudah maju duluan, sambil menghentak kaki dan berteriak, kamu tidak takut dimarahi habis-habisan? Biar saja dimarahi. Lagi pula ini bukan pertama kalinya aku dimarahi. Yang penting, ini harus ada yang mengerjakan, mereka semua tidak bergerak, masa kamu disuruh menunggu saja? Kamu malah lebih khawatir daripada mereka? Aku khawatir. Karena aku susah payah menemukan satu hal yang benar. Dulu ayahku menyuruhku melakukan apapun, aku tidak serius, lagian matanya hanya tertuju pada kakakku, kali ini berbeda. Ikut kamu memperbaiki mesin dan mencari bahan. Phil, Berhasil. ratusan orang di pabrik mendapat manfaat. Seumur hidupku pertama kalinya merasa diriku berguna. Kamu dulu merasa tidak berguna? Di matanya aku memang tidak pernah berguna. Umur 3 tahun, aku dikirim ke rumah nenek di desa, baru dipulangkan, saat SMP kakakku mahasiswa, nantinya akan kerja di kantor, membanggakan keluarga. Aku hanya kelebihan. Apapun yang kulakukan salah. Kali ini aku mencari sendiri. Selesai dengan baik, dia pasti akan menatapku sekali dengan serius. Ulangi perkataan tadi. Yang mana? Selesai dengan baik. Ratusan orang di pabrik mendapat manfaat. Ada apa dengan itu? Bisa mengucapkan kalimat itu, kamu bukanlah orang yang dikatakan ayahmu, orang yang tidak berguna itu. Pergi ke Haicheng beli barang-barang, jangan ada yang kurang, jangan ada yang salah. Setelah kamu pulang, aku akan tunjukkan sesuatu. Barang apa? Nanti saja setelah kamu pulang. Bang Dong, dialah orangnya, dia yang membantu kami menghajar dia. Yuda dong, di kehidupan sebelumnya, saya dihancurkan oleh Liu Jianxie, sampai tidak punya jalan keluar. Pabrik disegel, semua pekerja kabur. Hanya dia seorang yang bertahan, menjaga pintu untukku selama 3 hari. 3 malam, orang ini sangat setia. Hari ini berdiri di sini. Kemungkinan besar dia dibawa oleh 2 preman ini dengan omongan. Aku tidak datang untuk membela mereka. Ku dengar kau jago berkelahi, mau bertanding denganmu. Jika aku menang, kau harus bantu aku lakukan satu hal. Jika aku kalah, aku tak akan ganggu kau lagi. Boleh. Jika aku menang, kau juga harus setuju. Satu permintaanku. Berkelahi terlalu berisik. Takut, menakuti orang tua. Kita adu kekuatan saja baik. Adu kekuatan denganku? Aku bisa mengangkatnya dengan 1 tangan, dia pasti kalah. Kau duduk, aku tekan kau. Jika kau bisa bangun itu berarti kau menang. Aku hanya pakai 1 tangan. Kau terlalu sombong. Kami 5 atau 6 orang saja tidak bisa menahan Bang Dong, kau malah mau memberi 1 tangan? Tak perlu kau beri. Bahkan kau timpa seluruh badan pun aku tak takut. Ayo. 5 detik aku tidak berdiri, anggap aku kalah. Sudah. Hanya ini? Ayo Bang Dong. Saya kalah. Saya nggak bisa bangun. Saya menang. Saya minta kamu jamin mulai hari ini. Para maling dan preman di sini, jangan ganggu aku lagi dan keluargaku. Baik. Ini nggak masalah. Bilang saja. Kamu mau aku bantu apa? Benarkah? Aku kalah, kamu tetap mau bantu aku? Benar. Cepat bilang. Sebelum aku berubah pikiran. Aku karyawan pabrik tekstil. Mesin di pabrik kami, mesin pemintal Jerman itu rusak. Sudah berhenti produksi lebih dari 10 hari. Sudah tanya ke seluruh kota Xiangdong, nggak ada yang bisa perbaiki. Pabrik asalnya bilang baru ada waktu setengah tahun lagi. Kami ratusan pekerja semua menunggu untuk mulai bekerja. Ku dengar kamu punya kemampuan. Mau minta bantuanmu. Tapi kami nggak bisa bayar banyak. Aku harus lihat dulu baru tahu masalahnya apa. Nggak bisa jamin pasti bisa diperbaiki. Aku punya becak. Mau mengantarmu, dijamin lebih nyaman dari mobil Crown. Nggak usah. Naik sepedaku lebih cepat. Kawan. Maaf atas kelancangan tadi.
Aku benar-benar sudah putus asa. Baru saja dua bocah ini mengadu domba aku untuk mencari masalah dengan... Maaf ya, Tidak perlu minta maaf. Kamu bilang pabrik tekstil berhenti karena mesin rusak. Apa sebenarnya yang terjadi? ini mesin pemintal impor, sistem transmisi intinya bermasalah, tukang dari luar tidak bisa memperbaikinya. Perbaikan pabrik asli harus menunggu setengah tahun, ratusan pekerja di pabrik menganggur, jika terus ditunda. Pabrik benar-benar tidak bisa bertahan baik. Aku ikut kamu pergi. Aku tidak menjamin bisa diperbaiki. Tapi aku akan berusaha. Terima kasih banyak Saudara Cheng. Kami semua pekerja pabrik hampir tidak tahan lagi. Asalkan bisa diperbaiki, pabrik akan menjual apa saja, pasti akan memberimu imbalan yang setimpal. Imbalan tidak usah terburu-buru. Ingat janji kalian tadi. Mulai sekarang, di wilayah ini, jangan ganggu keluargaku atau mengusik bengkelku. Mengerti? Mulai sekarang, Cheng Shi adalah saudaraku. Siapapun yang berani mencarinya masalah, aku tidak akan memaafkan. Aku akan kembali ke pabrik sekarang untuk melapor. Tunggu kabarmu kapan saja. Bukan hanya mesin pabrik mobil bengkel pengolahan sendiri. Sekarang kesempatan pabrik tekstil juga datang tepat waktu dengan memanfaatkan tren zaman dan keahlian. Strategi kebangkitanku sedang melangkah mantap selangkah demi selangkah.